Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita mengucapkan kalimat mulia ini dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya yang benar. Karena dia yang telah menyiapkan makanan, minuman, pakaian dan segala kebutuhan kita, dan dia menyuruh kita agar berterima kasih kepadanya, dan kalimat terima kasih itu dirangkum di satu kalimat atau satu kata, yaitu Alhamdulillah. Maka sangat wajar sebagai seorang muslim kalau kita selalu mengejar kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena juga sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah menjanjikan kepada kita setiap kali satu kali salam dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Melanjutkan bahasan pada buku kita Minhajul Muslim, dan kita masih dalam bab jual beli. Dan kita akan masuk insyaAllah di poin ke-7 ya. Ya. Kita masuk yang ke-7, dan ini sering terjadi di Indonesia. Jual beli dengan cara memberikan uang panjar. Ya. Ini termasuk transaksi yang dilarang. Terutama kalau uang panjar itu hangus. Ya, hangus. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim melakukan transaksi jual beli dengan memberikan atau meminta uang panjar atau uang muka dengan kontan. Berdasarkan keterangan dalam sebuah riwayat, annahu sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il arbun, bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang jual beli dengan sistem memberikan uang panjar. Hadis ini disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Untuk lebih jelas di bawah ada Imam Malik menjelaskan dalam buku beliau tentang hadis ini bahwa seseorang membeli suatu barang sebagai contoh atau menyewa binatang. Zaman dulu orang menyewa tunggangan, kalau kita sekarang rental mobil ya misalnya, dan berkata, aku memberikan kepadamu 1 dinar dengan syarat jika aku meninggalkan barang atau binatang sewaan itu, mesti aku batalkan transaksi. Misal saya akan sewa mobil ini, saya akan sewa rumah ini bulan ini, lalu saya kasih dia tanda jadi, ini 100.000, gitu kan? Kemudian saya bilang kalau seandainya saya batal, uang 100.000 itu punyamu, maka uang yang telah aku berikan kepadamu itu adalah untukmu. Ya, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh, karena kita sendiri belum mendapatkan manfaat apa-apa. Untuk apa kita kasih kepada dia uang? Lebih parah lagi kalau pemilik benda yang mensyaratkan kamu harus kasih uang muka dulu. Lalu uang muka itu kalau kamu tidak ngambil, tidak jadi transaksi bulan ini, hangus. Maka itu bertumpuk 2 kesalahan. Larangan dalam hadis tentang uang muka yang hangus, juga ada gharar di situ. Merugikan satu dari 2 pihak, dan Nabi SAW melarang transaksi gharar. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Ya bayar cash ya, langsung, atau bayar cicilan tapi tanpa uang muka. Misal saya sama seseorang bertransaksi beli mobil, saya mau beli mobil 200 juta, saya nggak ada duit. Lalu saya mengatakan kepada dia, beliin saya mobil ini, bisa nggak? Dia bilang bisa, saya jual kepada kamu 220 juta ya. Oke. Berapa kali? 10 kali bayar, 10 bulan misalnya. Udah saya langsung bayar cicilan bulan pertama. Udah saya langsung bayar cicilan, tidak ada uang muka, nggak ada apa gitu. Ya. Jadi udah langsung berjalan transaksi jual belinya. Nah itu yang sah. Yang ke-8, jual beli sesuatu yang tidak ada pada penjualnya. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual barang yang tidak terdapat padanya atau yang belum dimilikinya. Ini saya kasih contoh pada pertemuan sebelumnya, transaksi online banyak sekali. Modalnya cuma foto. Habis itu jual produk sekian, stok terbatas, padahal dia nggak ada. Bohong ini. Stok terbatas dari mana? Ya. Masih ada celah, antum bisa melakukan itu, tapi dengan syarat beli produknya. Misal kita cuma mampu beli 2, ya beli 2. Kita foto produk itu apa adanya, ini. Ya. Orang mau transaksi 5 biji, saya cuma punya 2. 3-nya saya pesankan dulu ya, baru boleh.
Tapi kalau bohong, nggak ada produk, stok terbatas, segera pesan, segala macam lah kalimat-kalimat yang menipu ini, sehingga orang terdorong untuk bertransaksi, ini nggak boleh. Saya ulangi, jual beli sesuatu yang tidak ada pada pembeli atau pada penjualnya. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual barang yang tidak terdapat padanya atau yang belum dimilikinya. Karena hal itu merupakan tindakan yang menyakitkan dari penjual kepada pembeli ketika barang yang dijualnya tidak berhasil didapat. Ya, ada orang begitu, sudah transfer, ternyata nggak ada produk. Andalannya pedagang-pedagang online ini, kalau ada yang order baru dia order kan gitu. Ternyata pada saat dia order, uang orang sudah diterima, di sana kosong stoknya. Ini jadi masalah buat dia, gitu kan? Kalau mau transaksi jual beli apa adanya, transparan. Kita ada produk, kita bilang ada. Nggak ada, ya sudah. Produknya kosong, saya akan pesankan. Mau tunggu? Kalau dia mau, oke, silahkan. Seperti itulah. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, la tabi' ma laysa indak. Jangan pernah kau menjual suatu barang yang tidak ada padamu. Hadis ini riwayat Abu Dawud nomor 3503, An-Nasai 4613, Ibnu Majah 2188 dan Tirmidzi 1232. Dalam riwayat lain juga disebutkan wanaha an bai'i syai'i qabla qabdih. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjual suatu barang sebelum menerimanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2133. Sebenarnya ini semua tujuannya untuk kehati-hatian ya. Termasuk kita kalau order barang dari pabrik, dari mana saja, kita beli dulu, tiba dulu di tempat kita, sudah cek benar, baru kita jual. Jangan dari pabrik kirim langsung ke sana. Sekarang kalau ada apa-apanya, dia mau klaim kemana? Ke kita. Kita klaim lagi ke pabrik. Kan jadi ngaco ini, kemana-mana gitu kan. Jadi memang produk itu kita terima dulu, setelah kita cek, sudah jadi barang kita udah bayar ke sana, sekarang kita punya hak untuk menjual. Menjual atau memberi silahkan. Tapi kalau belum di tangan kita, bukan punya kita transaksi, cuma andalan diskon dari sana, lalu kita pajang fotonya, dan kita mengatakan ini produk harganya sekian, kita sudah naikkan. Mau ambil keuntungan tanpa ada produk sama sekali. Ini nggak boleh dalam Islam. Karena belum tentu produknya ada, belum tentu sama dengan fotonya, banyak ini. Belum tentu sama ukurannya, belum tentu apalah stoknya, warnanya, banyak yang bisa terjadi. Ini tidak boleh sama sekali. Yang kesembilan, jual beli utang dengan utang. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual utang dengan utang. Karena dilihat dari segi ketentuan hukum syariat bahwa hal itu sama dengan menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang juga tidak ada. Jadi kalau kita masih utang sebuah produk, kita belum boleh jual. Karena dasarnya masih setengah milik kita atau sesuai dengan kadar pembayaran kita, sisanya masih pemilik orang itu. Bagaimana kita bisa jual barang orang? Karena dilihat dari segi ketentuan hukum syariat bahwa hal itu sama dengan menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu juga yang tidak ada. Dan agama Islam tidak membolehkan hal itu. Adapun contoh menjual hutang dengan hutang ialah bahwa seseorang mempunyai hutang 1 kuintal gandum kepada Anda hingga batas waktu tertentu. Kemudian Anda menjualnya kepada orang lain dengan harga 100 real hingga batas waktu tertentu. Jadi misalnya kita masih belum selesai melunasi, kita sudah jual. Ya, seperti itulah. Contoh lainnya bahwa seseorang berhutang kambing kepada Anda hingga batas waktu tertentu. Kemudian setelah jatuh tempo ternyata orang itu tidak mampu membayarnya. Dan ia berkata kepada Anda, juallah kambing ini kepadaku dengan harga 50 real hingga batas waktu tertentu yang lain lagi. Dengan begitu Anda menjual hutang dengan hutang. Waqad naha Rasulullah SAW an bai'il kali bil kali. Sementara Rasulullah SAW telah melarang menjual hutang dengan hutang itu sendiri. Hadis ini riwayat Baihaqi Al-Hakim. Dan hadis ini sahih menurut Al-Hakim di jilid 2 halaman 65. Jadi walaupun orang yang sama ya. Tadi dikasih contoh ini paling jelas. Kalau ada orang beli kambing dari kita misalnya 1 juta rupiah. Tapi jatuh tempo. Dia belum bisa membayarnya.
maka seharusnya dia kembalikan kambing itu utuh atau dibatalkan transaksi awal, gitu kan? Lalu dibuat transaksi baru tapi setelah pembatalan. Tapi kalau langsung dilanjutin, udah ini kan saya belum bayar, utang lagi deh, gitu. Dengan produk yang sama, gitu kan? Sementara akad pertama belum diselesaikan. Nah ini transaksi utang di atas utang. Dianggap yang pertama masih utang, belum selesai dibatalkan atau dilanjutin, kita sudah buka pintu utang baru. Dan ini sering terjadi di transaksi riba. Ya. Belum selesai, utang lagi. Belum selesai, utang lagi. Jadi akhirnya berbunga terus. Gitu kan. Dan ini membuat akhirnya muncul hukum-hukum syar'i yang lain dalam masalah ini. Yang ke-10, jual beli dengan sistem inah. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual suatu barang dalam kurung dengan cara kredit hingga batas waktu tertentu, kemudian penjual yang sama membeli barang tersebut dari pembeli dengan harga yang lebih murah daripada harga pembelian kredit itu. Jika penjual menjual suatu barang dengan harga 10 dinar secara kredit, kalau kita mungkin 100.000, kemudian barang tersebut dibelinya kembali seharga 5 dinar kontan, maka ia bagaikan orang yang memberikan pinjaman sebanyak 5 dinar dan minta dikembalikan dibayar sebanyak 10 dinar. Itulah yang disebut dengan riba nasi'ah atau riba karena tenggang waktu, dan yang diharamkan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' berdasarkan sabda Nabi atau sabda Rasulullah SAW, "Idza dhamma an-nasu bid-dinari wal dirhami wa tabaya'u bil-'ina wattaba'u adhnab al-baqar wa tarakul jihad fi sabilillah anzalallahu bihim bala'an fala yarfa'uhu hatta yuraji'u dinahum." Jika manusia telah kikir dengan dinar dan dirham, melakukan jual beli dengan cara ina dan mengikuti ekor sapi, maksudnya sudah membajak segala macam, sibuk dengan pekerjaannya, serta meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menurunkan kepada mereka malapetaka yang tidak akan hilang sehingga mereka kembali lagi kepada agama mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 3810 dan Abu Daud 3462, Ibnu Qattan mensahihkan. Seorang wanita berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Aku telah menjual seorang budak dari Zaid bin Arqam seharga 800 dirham dengan cara kredit." Jadi 800 dirham dibayar misalnya 8 kali atau 10 kali. Sedang aku telah membelinya darinya seharga 600 dirham dengan tunai. Aisyah berkata kepadanya, "Betapa buruk apa yang kamu beli dan betapa buruk pula apa yang telah kamu jual. Sesungguhnya jihadnya Zaid bersama Rasulullah SAW menjadi sia-sia kecuali jika ia bertaubat." Hadis ini riwayat Darul Qutni, jilid 3 halaman 52. Walaupun hadis ini dhaifkan oleh Darul Qutni sendiri, tetapi umumnya dipakai oleh ulama dalam masalah transaksi ina ini. Ya. Jadi transaksi ina ini karena orang mau mendapatkan keuntungan, ya. Misal dia beli, saya beli mobil 200 juta, gitu kan. Dengan cara saya kredit, misal saya beli sama si A kredit 200 juta ini, saya bayar misalnya 20 juta per bulan, berarti 10 bulan selesai. Tapi karena saya butuh duit, mendesak, saya bilang sama orang yang belikan saya itu, "Udah, mobil ini kan harganya 200 juta. Saya jual sama kamu cash 100 juta. Saya jual sama dia kembali 100 juta. Tapi utang saya yang pertama tetap berjalan. Cicilan saya yang pertama tetap berjalan. Ya, cuma karena saya butuh uang, saya jual kembali produk yang saya beli sama dia." Jadi seperti orang utang saja sebenarnya. Faham ya? Jadi saya ulangi, saya beli mobil 200 juta dengan cara kredit. Misalnya 20 juta per bulan, berarti 10 bulan lunas, gitu kan? Baru bulan ketiga, saya bilang sama orang yang pinjamin, yang beliin saya itu, "Beli aja deh 100 juta ini, mobil yang sama. Kasih saya cash 100 juta. Tapi utang yang pertama tetap berjalan, tidak ada hubungannya sama transaksi yang kedua." Ini nggak boleh karena mobil itu dasarnya masih cicil, belum lunas. Kalau sudah lunas, kemudian dia jual dengan pembeli yang pertama, penjual yang pertama, nggak ada masalah. Sekarang kan masalahnya masih dalam akad ini.
Itu yang jadi masalah. Itu yang disebutkan dengan inah. Ya. Makanya orang ini berkata, wanita ini berkata kepada Aisyah, aku menjual budak dari Zaid ibn Arqam seharga 800 dirham dengan cara kredit. Sama tadi beli mobil 200 juta, ini 800 dirham. Sedang aku telah membelinya darinya dengan harga 600 dirham dengan cara tunai. Ya. Aisyah berkata kepadanya, betapa buruk apa yang kau beli dan betapa buruk pula apa yang kamu jual itu. Ya. Yang ke-11, orang kota menjualkan barang dagangannya orang desa. Jika orang desa atau orang asing dari suatu daerah yang datang membawa barang yang hendak dijualnya ke pasar dengan harga yang berlaku pada hari itu, maka orang kota tidak boleh berkata kepadanya, tinggalkan barang dagangan itu di tempatku, niscaya aku akan menjualkan untukmu pada hari esok atau beberapa hari kemudian dengan harga yang lebih mahal dari harga hari ini. Padahal saat itu orang-orang membutuhkannya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yabi hadirun libat, da'un nasa yarzuqullaha ba'dahum min ba'd. Janganlah orang kota menjual barang dagangan untuk orang desa, biarkan orang-orang melakukannya sendiri, di mana Allah memberikan rezeki sebagian dari mereka dengan sebagian yang lainnya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dan ini lafaz Imam Muslim nomor 1522. Jadi kita perlu rincikan poin ini. Bukan berarti kita orang kota nggak boleh datang ke desa ambil barangnya orang, ambil pepaya, ambil durian, terus kita jual di kota. Bukan itu. Boleh saja transaksi orang kota sama orang desa boleh. Tapi di sini Syekh Abu Bakar sudah rincikan itu. Kalau misal antum pedagang sayur di pasar sayur, di hari yang sama ada orang desa datang bawa sayur yang memang kita jual di situ, kol, kentang, segala macam misalnya. Dan dia mau jual juga di pasar itu. Nggak boleh kita orang kota larang dia. Dengan harapan kita bisa ambil keuntungan dari dia. Kecuali memang kita transaksi sama dia. Dari sini kalau kita bilang, sudah titip aja di toko saya. Nanti saya akan jualkan kamu sehari 2 hari. Berapa kau bisa jual hari ini? 5.000 per kilo. Saya akan jual sama kamu 7.000 2 hari lagi. Ini nggak boleh. Karena tujuannya si orang kota atau orang tadi yang mempunyai pasar itu, dia nggak mau orang ini laku barangnya. Ini tidak boleh dalam Islam. Tapi kalau umumnya transaksi antara orang kota orang desa boleh. Jadi jangan difahami secara letterlet. Makanya saya ulangi lagi kata beliau, orang kota menjualkan barang dagangan orang desa. Yang tidak boleh itu begini, jika orang desa atau orang asing dari suatu daerah yang datang membawa barang yang hendak dijualnya ke pasar dengan harga yang berlaku pada hari itu, maka orang kota tidak boleh berkata kepadanya, ya, tinggalkan barang daganganmu itu di tempatku, niscaya aku akan menjualnya untukmu pada hari esok atau beberapa hari kemudian dengan harga yang lebih mahal dari harga hari ini. Padahal saat itu orang-orang membutuhkannya. Jadi sekali lagi tidak masuk dalam hal ini, larangan ini. Kalau kita ada orang desa bawa madu, bawa apa, terus kita langsung beli dari mereka, itu hak kita. Yang tidak boleh itu kita sengaja menahan barang dia dengan niat mungkin tanda kutip sini menipu ya, supaya dia tidak transaksi langsung, supaya dia tidak tahu harga pasar, gitu-gitulah. Niat-niat ini yang tidak boleh. Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau ada orang desa bawa barang, memang dia mau jual di pasar, kita lihat produknya bagus, kita transaksi jual beli, oke, gak ada masalah. Tapi gak boleh kita tahan, supaya dia tidak tahu harga pasar, segala macam, itu tidak boleh. Ya. Karena rezeki di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-12, jadi kita lihat bagaimana keluasan Islam ya, dalam masuk kepada lini transaksi sampai kepada hal-hal kecil seperti ini. Jadi tidak boleh ada terjadi sedikit pun kezaliman baik dari satu penjual ataupun dari pembeli. Semuanya harus diteliti. Yang ke-12, membeli barang dagangan dari para pedagang sebelum barang tersebut tiba di lokasi tujuan. Jika seorang muslim memperoleh informasi bahwa suatu komoditi akan datang ke daerahnya, maka tidak diperbolehkan baginya pergi keluar daerahnya dengan maksud mencegat rombongan para pedagang yang membawanya dan membelinya dari mereka.
kemudian membawanya masuk ke daerahnya dan menjualnya dengan harga yang sesuai dengan kehendaknya. Alasannya karena di dalamnya mengandung unsur penipuan terhadap pemilik komoditi tersebut dan dapat menimbulkan mudarat bagi penduduk daerah tersebut, baik terhadap para pedagangnya maupun yang lainnya. Ini mirip dengan poin 11. Ya, tapi poin 11 tadi orang kampungnya sudah masuk ke pasar, lalu orang kota yang di pasar tahan, tidak usah kau jual, saya transaksikan. Kalau ini agak berbeda sedikit, dia dengar ada pedagang-pedagang dari desa datang atau dari kota lain, belum sampai ke kotanya dia sudah tahan di pinggir jalan. Berapa kau mau jual nih? Saya beli. Tujuannya supaya dia masuk ke dalam kota, orang lihat dia yang punya barang, padahal sebenarnya bukan. Akhirnya memberikan mudarat kepada dua pihak. Mudarat kepada penjual sehingga tidak pernah tahu harga pasar di situ berapa. Mudarat kepada penduduk yang pasti akan dijual harga lebih mahal daripada harga yang bisa didapatkan dari para penjual awal gitu ya. Seperti itulah. Berkenaan dengan hal itu Rasulullah SAW bersabda, la talaqqaw rukban wa la yabi' hadirun dibat. Janganlah kamu mencegat rombongan pedagang dan jangan pula orang kota menjualkan barang dagangan milik orang desa. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2150 dan 1500, Imam Muslim 1515. Jadi hadis ini memang digabung ya. Maka tadi beda sedikit, tipis sekali poin 11 sama 12. Kalau 11 pedagang dari kampungnya udah masuk ke pasar, lalu orang pasar menahannya supaya tidak tahu harga pasar. Kalau yang poin 12 memang dia dengar ada produk yang akan masuk, lalu dia pergi ke sana sebelum tiba di lokasi kota dia supaya dia beli semuanya, lalu dia yang jual nantinya. Ini juga semua dilarang ya. Tidak ada hak kita untuk itu. Kalau dia mau masuk ke dalam lokasi kota kita ya silakan. Kita transaksi situ silakan. Atau kita pergi ke pabriknya dia transaksi silakan. Dicegat di tengah jalan nggak boleh. Yang ke-13, tidak boleh jual beli musarrah. Musarrah itu dalam kurung kambing atau sapi atau unta dengan menahan air susunya tetap berada dalam ambingnya. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual kambing, sapi dan unta dengan cara menahan air susunya tetap berada dalam ambingnya selama beberapa hari. Supaya binatang itu terlihat seakan-akan air susunya subur sehingga orang-orang tertarik untuk membelinya. Alasannya karena di dalamnya mengandung unsur penipuan. Jadi memang khusus untuk kambing, sapi, unta, hewan-hewan ternak yang dibolehkan dalam syariat ini, itu kalau dia lagi ada susunya, kalau tidak diambil terus produksi dia, maka makin kembang kantong susunya itu makin banyak. Orang bisa tertipu dengan itu. Biasanya orang kalau mau beli kambing yang subur, dilihat kantong susunya itu. Kalau kantong susunya itu besar, berarti kambing ini subur. Selain produksi ada anak, dia juga punya susunya itu. Jadi bisa memproduksi anak kambing yang bisa dijual, juga produksi susunya. Nah, ada orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, semestinya salah satu haknya hewan setiap hari harus diperah susunya itu. Karena dia kesakitan dengan itu sebenarnya. Dia kesakitan kalau tidak diambil susunya. Tapi karena dia tahu besok pembeli mau datang, dibiarin aja sampai membengkak. Jadi pembeli bisa tertipu, oh ternyata kambing ini subur. Padahal sebenarnya itu susu kemarin. Jadi itu bisa ketahuan ya. Susu, kalau orang yang sudah terbiasa memerah langsung, susu hari ini diperah dengan susu dibiarkan sampai besok akan beda. Baunya, rasanya, ya, warnanya dan seterusnya. Nah, Nabi SAW melarang masalah itu. Beliau mengatakan, la tusarrul ibila walal ghanam. Faman ibta'aha ba'da dhalika fahuwa bi khairin nadharain ba'da an yahlubaha in radiyaha amsak wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamr. Janganlah kamu menahan air susu unta serta kambing di dalam ambingnya. Barang siapa yang membelinya setelah memeras air susunya, maka ia berhak memilih salah satu di antara dua pilihan. Jika dia rela, maka ia dapat menahannya, transaksi berjalan. Jika ia tidak suka, maka ia dapat mengembalikan disertakan dengan satu sak kurma. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2148, Muslim 1515. Jadi kalau misalnya antum beli kambing, ternyata setelah antum transaksi ditemukan kantong susunya besar. Antum perah susunya, ternyata antum bisa tahu itu susu.
Hari ini atau besok, atau hari ini atau yang kemarin. Itu para pembeli kambing tahu masalah itu. Susunya pasti berbeda kualitasnya. Kalau kita sudah perah, pemerahan ini ada hukum syar'inya. Kalau kita sudah perah ternyata kita tahu itu adalah susu kambing yang kemarin, dia sengaja tahan, di sini kita punya hak khiyar. Kalau kita mau terima, tetap tidak masalah deh. Toh itu juga kambingnya sehat kok. Transaksi berjalan boleh. Atau kita kembalikan kambingnya tapi kita harus membayar 1 sa' kurma. Karena kita sudah memerah susunya itu, sudah mengetes. Kita sendiri yang batalkan transaksi membayar dengan 1 sa' kurma. Ya. Antara 2,5 sampai 3 kiloan ya kurma. Yang ke-14, jual beli saat azan terakhir atau azan kedua sebagai seruan dilaksanakannya sholat Jumat. Ini hukumnya haram. Transaksi ya pada saat sudah dikumandangkan iqamah sebenarnya. Iqamah untuk sholat Jumat. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual sesuatu atau membelinya ketika azan terakhir. Sebagai seruan sholat Jumat dikumandangkan dengan naiknya imam ke atas mimbar. Bukan iqamah, azannya ya. Azannya. Pada saat azan Jumat dikumandangkan. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam surah Jumat ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian karena kepada pengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Jadi begitu azan, kemudian khatibnya dari atas mimbar, semua aktivitas harus berhenti. Terutama kaum laki-laki. Kecuali punya udzur syar'i, dia lagi safar, lain. Musafir beda. Ada sebagian ulama mengecualikan di sini, dikecualikan untuk orang-orang yang tidak wajib baginya Jumat, seperti wanita. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu, dia buka rumah makan kecil, ada ibu-ibu yang lain juga datang makan. Ibu-ibu yang tamunya, konsumennya. Karena mereka semuanya penjual dan pembeli tidak punya kewajiban sholat Jumat, maka gugur dari mereka larangan ini. Gitu kan? Atau ibu-ibu lagi transaksi jilbab di rumahnya, dia jual, ya mungkin online atau orang datang ke rumahnya, lalu suami pembeli sama suami penjual pergi sholat Jumat. Mereka di rumah lagi transaksi, nggak ada masalah, karena mereka nggak wajib Jumat. Larangan ini kan bagi yang wajib Jumat, gitu kan? Sebagaimana sabda Nabi SAW, Jumat itu wajib kecuali pada 4 orang. Dan itu maksud dalamnya adalah anak kecil, wanita, budak, gitu kan, musafir. Ini semua orang-orang yang lepas daripada kewajiban Jumat itu. Jadi kalau gugur dari mereka kewajiban Jumat, gugur juga larangan tentang masalah transaksi itu. Ya. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Yang ke-15, jual beli muzabanah. Atau apa itu muzabanah? Dalam kurung, menjual buah anggur yang masih ada di pohon dengan buah anggur yang kering dengan takaran yang diterkah. Begitu juga dengan muhaqalah, atau menjual biji-bijian yang masih ada dalam bulirnya dengan biji-bijian yang kering dengan takaran yang diterkah. Jadi satu masih berkulit, satu sudah tidak berkulit. Ya. Ini nggak boleh ditransaksikan. Dikatakan tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual buah anggur yang masih ada di pohon dengan buah anggur yang sudah kering dengan takaran yang diterkah. Jadi buah anggur segar masih sama tangkainya dengan kismis, buah anggur yang sudah dikeringkan. Kismis sudah dianggap komoditi yang berbeda walaupun asalnya anggur. Sudah beda dengan anggur yang buah, gitu kan.
Menjual biji-bijian yang masih ada dalam bulirnya dengan biji-bijian yang kering, dengan takaran yang diterka, maksud takaran yang ditentukan. Serta menjual buah kurma basah yang masih ada di pohon dengan buah kurma kering, dengan takaran yang diterka. Kecuali jual beli arayah. Maka jual beli seperti ini diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dimaksud dengan jual beli arayah adalah seseorang muslim menghibahkan satu pohon atau beberapa pohon kurma yang buahnya tidak lebih dari 5 wasak. Ada footnote nomor 1343, 5 wasak itu kurang lebih sama dengan 330 sa' dan 1 sa' kurang lebih 3,1 liter. Ya tadi kan ada transaksi itu, kalau antum sempat memerah kusu dari embing tadi kambing, kalau antum tidak mau transaksi ternyata susunya yang antum tahu dari kemarin, kita harus kembalikan dengan membayar berapa? 1 sa' ya, kurma kan, sini ditulis 1 sa' itu kurang lebih 3,1 liter. Tadi saya bilang antara 2,5 sampai 3 kilo kurang lebih ya. Jadi 5 wasak itu sama dengan 930 liter atau kurang lebih sekitar 750 kilo. Yang paling gampang karena kita di Indonesia pakai istilah kilogram, maka ini 750 kilo. Saya ulangi baca. Adapun yang dimaksud dengan jual beli arayah yang dikecualikan tadi ya, kan tidak boleh jual ditimbang antara anggur basah, anggur utuh buah sama kismis. Biji-bijian yang masih ada dalam kulitnya masih berkulit dengan biji-bijian yang sudah tidak ada kulitnya. Kecuali transaksi araya. Araya adalah seseorang muslim menghibahkan satu pohon atau beberapa pohon kurma yang buahnya tidak lebih dari 5 wasak atau 750 kilo. Tetapi penerima hibah tidak dapat memasuki kebun kurma itu untuk memanen buah kurmanya. Lalu pemberi hibah membeli buah kurma itu dari penerima hibah dengan takaran yang diterkah dengan kurma yang kering. Jadi saya ulangi kembali. Seorang muslim menghibahkan satu pohon atau beberapa pohon kurma yang buahnya tidak lebih dari 5 wasak atau 750 kilo. Tapi penerima hibah tidak dapat memasuki kebun kurma itu untuk memanen buah kurmanya. Lalu pemberi hibah membeli buah kurma itu dari penerima hibah dengan takaran yang diterkah dengan kurma yang kering. Ya. Jadi kalau misalnya saya hibahkan kebun kurma, kemudian penerima hibah itu karena kebun kurma ini masih lebat segala macam, masih banyak, masih nggak bisa dimasukin, susah. Padahal buahnya sudah bisa panen, gitu kan. Sekarang di sini dikatakan kalau penerima hibah tidak dapat memasuki kebun kurma itu untuk memanen buah kurmanya, pemberi hibah yang menghibahkan tadi tanah itu, ya ini tadi penerima hibah nggak bisa masuk ke sana, belum bisa panen. Maka pemberi hibah membeli buah kurma itu dari penerima hibah dengan takaran diterka dengan kurma kering. Jadi misalnya saya menerka itu kurma yang di dalam kebun yang saya hibahkan ke kamu itu. Misalnya saya hibahkan kebun kurma kepada si A, ini kebun kurma saya hibahkan, dia belum bisa panen apa-apa. Sekarang hasil panennya harus bisa diambil. Saya memberikan takarannya kurang lebih kurma itu ada 10 pohon misalnya 750 kilo tadi ya. Kalau di bawah 750 kilo maka saya bisa menakar itu dengan kurma kering. Misal nilai kurma kering per kilonya 5 rial, ya sudah saya nilai saja itu sekitar 5 rial. Khusus ini saja. Kenapa? Karena saya dasarnya pemberi hibah. Pohon-pohon itu punya saya, cuma saya hibahkan. Kalau tidak, bukan pemberi hibah seperti ini tidak boleh. Transaksi ini dilarang ya, menukar antara kurma basah sama kurma kering, anggur sama kismis. Kecuali araya tadi, pemberi hibah itu boleh menakarnya. Dalil pertama adalah keterangan dituturkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, nah Rasulullah SAW anil muzabana,
ay yabi'a thamara haitihi in kana nakhlan bitamrin kailan wa in kana karman an yabi'ahu bizabibin kailan wa in kana zar'an an yabi'ahu bikailin ta'aman wa naha an dzalika kulli. Rasulullah SAW melarang seseorang jual beli muzabanah, dan sudah kita jelaskan muzabanah tadi menjual anggur basah dengan kismis, ya, yaitu menjual buah-buahan yang masih ada dalam kebun jika buah-buahan tersebut berupa buah kurma, maka takarannya diterkah dengan takaran buah kurma kering. Jika buah-buahan tersebut berupa anggur, maka takarannya diterkah dengan takaran anggur yang kering atau kismis. Serta jika berupa biji-bijian, maka takarannya diterkah dengan takaran biji-bijian yang kering. Semua jual beli tersebut dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2205. Jadi begini penyebab haramnya. Kenapa dilarang? Karena tentu bobot daripada kurma anggur basah dengan anggur kering beda. Tentu anggur basah, buah yang utuh itu lebih berat daripada kismis. Kan kismis mengering, airnya sudah tidak ada. Maka bisa saja 1 kilo beratnya anggur basah itu harus nanti diganti dengan 1,5 kilo dari kismis, karena nggak mungkin sama. Karena itu akhirnya membuat dia jadi tidak boleh ditransaksikan. Karena dasarnya nanti akan beda takarannya. Kacang yang ada kulitnya dengan kacang tidak ada kulitnya, yang lebih berat yang mana? Yang ada kulitnya. Maka otomatis kalau sekilo kacang yang ada kulitnya ditukar dengan kacang yang tidak ada kulitnya, maka nanti akan ada tidak keseimbangan dalam masalah timbangan. Ya, seperti itulah. Itu yang dimaksud di sini. Sedangkan dalil kedua adalah keterangan diturunkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW rakhasa li sahibil ariyah ayyabi'aha bi kharsiha. Bahwasanya Rasulullah SAW memberikan rukhsah atau keringanan pemilik ariyah atau pohon kurma yang dihibahkan menjual buah dari pohon tersebut dengan takaran yang diperkirakan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2188. Kecuali arayah tadi, ya, saya hibahkan kebun kurma, saya boleh menakar itu dengan kurma kering, ya, karena memang dasarnya itu punya saya yang saya hibahkan. Yang ke-16 ada jual beli as-sunniyah atau dengan pengecualian. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual satu barang dengan mengecualikan sebagiannya, kecuali yang dikecualikan itu telah diketahui keberadaannya. Jika seseorang menjual satu kebun, maka tidak diperbolehkan baginya mengecualikan satu pohon kurma atau satu pohon yang lainnya yang tidak diketahui. Karena di dalamnya mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan yang diharamkan. Berdasarkan keterangan dituturkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW naha anil muhaqalati wal muzabanati wal mukhabara was sunya illa an tu'lam. Rasulullah SAW melarang muhaqalah. Sudah dijelaskan muhaqalah tadi di sebelumnya, ya, muzabana dan sunya. Tapi di sini dalam hadis ada mukhabara. Tidak ditulis terjemahannya di sini. Seharusnya ada wal mukhabarah, ya. Ini juga saya tidak temukan di sini tulisannya. Baik, kita masuk ke sunnah, ya, pengecualian tadi, kecuali jika diketahui. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2204. Misal antum jual kebun kelapa, ada 100 pohon. Antum boleh bilang, saya mau jual kebun kelapa ini 50 pohon saja, semua yang arah selatan. Ya, lawan arahnya berarti arah utaranya ini saya nggak jual 50 pohonnya, kan jelas diketahui, nggak masalah, gitu kan. Tapi yang tidak boleh misalnya saya jual 100 pohon kelapa itu kecuali satu pohon, kita nggak jelaskan satu pohon itu yang mana, nggak ada keterangannya, apakah di tengah, apakah di selatan, apakah di utara. Pengecualian tanpa diketahui ini tidak boleh. Ini yang dilarang, ini dijelaskan dengan sunniyah itu.
Dia tidak dibolehkan karena ini nanti akan ada unsur penipuan. Mungkin pada saat sudah transaksi jual beli dari 100 pohon, lalu dia tunjuk setelah transaksi pohon yang ini saya tidak jual, yang paling banyak buahnya misalnya. Ini nggak boleh. Dan nanti juga akan mengganggu pemilik kebun yang baru, dia akan terganggu. Mau masuk, oh ini ada pohonnya si fulan, mengganggu. Tapi kalau sudah diketahui dan tidak mengganggu transaksi, misalnya di pinggiran kebun. Misal dari 100 pohon ini, 10 pohon yang bagian pinggir sekali pagar sebelah barat, ini saya nggak jual. 10 pohonnya ke belakang, jelas posisinya, tinggal dipindahin pagarnya, nggak ada masalah. Tapi kalau dikecualikan tanpa penentuan nggak boleh sama sekali. Ya. Kemudian kita tutup dengan materi yang kelima, jual beli pohon buah-buahan. Ya. Karena masalah riba insya Allah kita jelaskan nanti di pertemuan akan datang, khusus materi ke-6 insya Allah. Jika seorang muslim menjual pohon kurma atau pohon buah lainnya yang sudah diserbuki dan buahnya telah nampak, maka buahnya bagi penjualnya, kecuali jika pembeli mensyaratkannya. Jika tidak, maka buahnya bagi penjualnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man ba'a nakhlan qad ubbirat fathamratuha lil ba'i illa an yashtarital mubta'. Barang siapa yang menjual pohon kurma yang telah diserbuki, maka buahnya milik penjualnya, kecuali jika pembelinya mensyaratkan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor, tadi yang sebelumnya itu hadis riwayat Tirmidzi ya, 1290, yang sekarang ini hadis Bukhari nomor 2204. Jadi kalau antum beli pohon, ada buahnya, sudah kelihatan buahnya, ya, maka antum harus bilang, saya beli pohon ini sama buahnya ya. Atau penjual mengatakan, saya jual pohon ini sama buahnya. Karena hadits ini menjelaskan, barang siapa yang menjual pohon kurma yang telah diserbuki, taruh pupuk segala macam, udah kelihatan tangkainya mau keluar buahnya, maka buahnya milik penjualnya, walaupun dia sudah jual. Karena seakan-akan yang dibeli hanya pohonnya, buahnya belum ada transaksi. Kecuali kata Nabi, pembeli memberi syarat. Dia bilang, saya beli pohon ini sama buahnya ini. Seperti itulah. Baru bisa transaksi jual beli. Karena dianggap di sini transaksi yang berpisah, beda. Tapi kalau antum beli pohon belum ada buah, selesai. Berarti transaksinya jelas, pohon itu saja. Lalu kemudian kita bawa ke rumah, seminggu kemudian berbuah, itu sudah hak kita. Tapi pada saat kita beli, justru pada saat baru dia berbuah atau ditaruh pupuk, maka kita harus berbuah. Intinya berbuah, sudah ada pupuk diserbuki, maksudnya sudah ada buah pupuknya dan juga sudah mulai berbuah, maka harus kita jelaskan, saya beli semuanya. Ini biasa beli tabulan pot ya, tanaman dalam pot, disilakan begitu biasa. Saya pernah beli berapa kali. Jadi pohon mangga di pot sudah ada buahnya, pohon jambu kadang-kadang memang sengaja mereka jual jambunya dibiarin merah gitu baru dijual gitu kan. Ya, nah itu lebih baik kita membahasakan supaya hukum syariahnya jelas. Saya beli karena pembeli di sini harus mensyaratkan. Saya beli pohon ini sama buahnya. Atau bapak jual pohon jambu ini sama buahnya. Dia bilang iya, sah transaksinya. Tapi kalau enggak, antum cuma beli, saya beli pohon ini, bayar 200.000 kita bawa, buahnya semua itu punya dia. Ya. Harus izin kalau mau makan. Ya. Seperti itulah. Allahu a'lam. Baik, ini bahasannya insya Allah.